Ini loh friends, 2 resep bolu ekonomis yang tampilannya cantik dan teksturnya empuk. Yang pertama ada bolu krisan, yang kedua ada bolu batik. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan atau untuk suguhan saat ada acara di rumah. Sekarang mari lihat bolunya lebih dekat. Secara tampilan ini menarik dan terlihat banget tekstur bolunya ini benar-benar empuk dan lembut. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat bolu kukus krisan. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat bolu kukus krisan. Pertama-tama saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Lalu saya akan ayak 220 gram terigu protein sedang. Terigunya ini saya ayak ke dalam 2 tahap. Kemudian saya akan tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh garam. Ayak tepung tahap 2 hingga semuanya selesai. Sekarang saya menyiapkan mangkuk. Masukkan 2 butir telur ayam. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan yang terakhir saya tambahkan 1 sendok teh SP. Mixer semua bahan yang ada di dalam mangkuk dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi, sampai adonannya ini putih, kental, dan berjejak. Untuk durasi mengocoknya kurang lebih selama 8 menit atau disesuaikan dengan mixer masing-masing. Jika adonannya sudah putih, kental, dan berjejak, tambahkan santan ke dalam adonan. Aduk-aduk sebentar adonannya sebelum mixer dinyalakan. Mixer kembali adonannya selama 5-8 menit hingga tekstur adonannya ini kental. Ini tekstur adonannya sudah mulai mengental ya. Saya akan matikan mixernya. Lalu saya tambahkan secara bertahap tepung terigu yang tadi sudah diayak. Aduk adonan menggunakan spatula dengan teknik balik seperti ini. Ini terigu tahap 2 saya tambahkan. Dan ini terigu tahap terakhir saya masukkan. Karena masih ada tepung yang menggumpal, saya akan gunakan mixer untuk mengaduk adonan. Ini sebentar saja ya, gunakan kecepatan rendah, kurang lebih selama setengah menit. Saya akan aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur dengan rata. Sekarang saya akan bagi adonan ke dalam 3 wadah. Untuk wadah pertama saya ambil 5 sendok makan. Mangkuk kedua saya ambil 1/3 dari keseluruhan adonan. Lalu untuk adonan yang 5 sendok makan saya tambahkan dengan pewarna kuning. Untuk mangkuk kedua yang berisi 1/3 adonan saya tambahkan dengan 1 tetes pewarna makanan pink. Hasilnya warna pink muda seperti ini. Dan untuk mangkuk terakhir yang berisi adonan paling banyak saya tambahkan dengan beberapa tetes pewarna pink. Untuk tingkatan warna pink
disesuaikan aja dengan selera ya. Yang pasti untuk adonan ini warnanya harus lebih tua jika dibandingkan dengan mangkuk yang kedua. Dan semua adonannya sudah saya masukkan ke dalam piping bag. Ini saya sudah menyiapkan cetakan bunga krisan ya, dan sudah saya oles dengan minyak. Tuangkan adonan yang berwarna kuning hanya pada bagian tengahnya saja. Supaya adonan kuningnya rapi, pastikan saat menggunting ujung piping bag, lubangnya kecil saja. Lakukan menuang adonan kuning hingga cetakan habis. Sekarang saya sudah menyiapkan kukusan. Kukusannya ini sudah mendidih dan beruap banyak. Saya akan kukus bolunya selama 2 menit. Jangan lupa ya untuk mengalasi tutup kukusan menggunakan kain bersih. Setelah 2 menit, buka tutup kukusan dan angkat dulu cetakannya. Sekarang ambil satu cetakan, lalu semprotkan adonan berwarna pink tua hanya di bagian pinggir saja ya. Caranya seperti ini sambil cetakannya diputar. Selanjutnya, tuangkan adonan pink muda ke dalam cetakan yang belum terisi adonan. Dan timpa kembali dengan adonan yang berwarna pink tua. Seperti biasa ya, resep selengkapnya beserta estimasi modal sudah saya sertakan di description box. Saya akan ulang sekali lagi cara mengisi adonan. Semprotkan adonan berwarna pink hanya di bagian pinggir cetakan. Kemudian semprotkan adonan pink muda di bagian tengah cetakan. Lalu timpa menggunakan adonan berwarna pink tua. Kukus kembali bolunya selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, ini bolunya sudah matang, saya akan angkat dulu. Jika uap panasnya sudah hilang, keluarkan bolu dari cetakan. Nah, hasilnya beneran cantik ya. Jadi, satu resep ini menghasilkan 36 piece bolu kukus krisan. Tampilannya akan makin cantik saat dilapisi dengan kertas cupcake. Jika ingin dijual, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Dan tanpa ditambah stiker pun, tampilannya sudah cukup menarik. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba bolu krisannya. Saat di squeeze seperti ini, tekstur bolunya beneran empuk. Bismillah. Bolu krisannya ini enak ya friends. Teksturnya itu empuk dan manisnya pas. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat bolu pandan batik. Pertama-tama, saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Lalu, saya akan ayak 200 gram terigu protein sedang. Karena ayakannya kecil, saya akan bagi 2 tahap proses mengayak tepungnya. Saya akan tambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam tepung yang belum diayak. Lanjutkan mengayak tepung hingga semuanya selesai. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk ukuran besar. Lalu, saya masukkan 2 butir telur ayam. Lalu, saya tambahkan 180 gram gula pasir. Saya juga tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan
Yang terakhir, saya tambahkan 1 sendok teh SP. Kocok semua bahan yang ada di dalam mangkuk dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi, sampai adonan putih, kental, dan berjejak. Jika adonan sudah putih, kental, dan berjejak, matikan dulu mixernya. Lalu, tambahkan setengah bagian tepung yang tadi sudah diayak. Tambahkan 100 ml santan. Untuk santan, saya akan tuang sebagian dulu. Aduk-aduk sebentar adonan supaya saat mixer dinyalakan, tepung tidak berhamburan. Mixer kembali adonan dengan kecepatan paling rendah, kira-kira selama 30 detik. Tambahkan tepung terigu tahap 2 dan santan yang masih tersisa. Saya akan aduk-aduk kembali adonannya. Kemudian, nyalakan kembali mixernya dengan kecepatan rendah. Setelah adonan rata, saya akan matikan mixernya. Sekarang, saya akan tambahkan pasta pandan, kira-kira setengah sendok teh. Aduk adonan bolu menggunakan spatula dengan cara teknik balik seperti ini ya, supaya tidak ada endapan tepung yang masih tersisa. Supaya warnanya makin cerah, saya akan tambahkan pewarna hijau muda secukupnya. Untuk pewarna makanan bisa ditambahkan secara bertahap sampai benar-benar menemukan warna yang diinginkan. Berikutnya, saya tambahkan 100 ml minyak goreng. Aduk adonan bolu dan minyak hingga semuanya tercampur dengan rata. Karena warnanya masih kurang cerah, tadi saya menambahkan kembali dengan pewarna hijau muda, tapi maaf, tadi tidak ke-record. Sekarang saya sudah bagi adonannya menjadi 2 sama banyak. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm ya. Ini akan saya oles menggunakan margarin, cukup hanya bagian bawahnya saja. Lalu alasi dengan kertas roti. Olesi kembali kertas roti dengan margarin. Berikutnya, tuangkan 1 mangkok adonan ke dalam loyang. Ratakan bolu ke seluruh permukaan loyang. Hentak-hentakan sebentar loyangnya supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Sekarang kukus bolunya ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Kukus bolu selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu bolunya matang, saya akan siapkan untuk lapisan batiknya. Saya akan tuangkan 2 sachet minuman coklat seperti ini. Jika ingin diganti dengan minuman coklat merek lain juga boleh ya. Kemudian tuangkan air putih sebanyak 50 ml atau setara dengan 5 sendok makan. Karena teksturnya masih encer, saya akan tambahkan lagi 1 sachet minuman coklat. Jadi, total minuman serbuk yang digunakan sebanyak 3 sachet ditambah dengan 5 sendok makan ya. Dan konsistensi lapisan coklatnya seperti ini. Langkah berikutnya, saya menyiapkan biskuit kelapa seperti ini. Ini isinya akan saya keluarkan semua dan saya taruh di atas piring. Setelah 15 menit, ini bolunya bisa diangkat. Biarkan dulu bolunya sampai kondisinya hangat. Setelah bolu hangat, ambil 1
1 keping biskuit yang sudah dipotong menjadi 2, kemudian lumuri menggunakan coklat. Usap bagian coklatnya supaya tidak terlalu tebal. Lalu, letakkan biskuit di bagian pinggir loyang. Pastikan posisi biskuit menempel pada loyang. Ambil 1 keping biskuit yang masih utuh, lalu lumuri dengan coklat. Lumuri coklatnya tipis-tipis aja ya, supaya lebih hemat. Letakkan biskuit kedua di atas biskuit pertama, jadi posisi biskuit kedua ini miring ya. Ini akan saya zoom supaya terlihat lebih jelas. Untuk cara menyusun biskuit bisa dilihat seperti di video. Intinya, sebagian biskuit menempel pada biskuit yang lain dan sebagiannya lagi menempel di atas bolu. Ini saya ulang cara menyusun biskuitnya. Ambil biskuit yang sudah dipotong menjadi 2, lalu lumuri dengan coklat dan letakkan di bagian pinggir loyang. Supaya hasilnya rapi, sejajarkan posisi biskuit satu dengan yang lainnya. Dan ini biskuit terakhir yang saya letakkan di atas bolu. Seperti ini hasilnya jika lapisan batik selesai dibuat. Tuangkan sisa adonan bolu di atas lapisan batik. Jika adonan bolu sudah dituang, ratakan hingga menutupi seluruh lapisan batik. Kukus kembali bolu selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, buka tutup kukusannya. Ini bolunya akan saya cek dengan tes tusuk dan alhamdulillah bolunya sudah matang. Selagi masih panas, bantu sisir keempat sisi bolu menggunakan pisau. Selesai disisir, keluarkan bolu dari cetakan. Ini kertas rotinya akan saya lepas terlebih dahulu. Saya akan biarkan bolunya ini hingga benar-benar dingin. Karena bolunya sudah dingin, saya rapikan bagian pinggirannya dan sekarang motif batiknya jadi makin terlihat. Sebelum bolu dipotong, pastikan posisi bolu seperti ini supaya saat bolunya dipotong, motif batiknya bisa terlihat. Sekarang saya akan potong bolunya. Ini saya menggunakan pisau bergerigi, jadi hasilnya kurang rapi. Ini saya sudah ganti pisau yang tidak bergerigi dan cara memotongnya pelan-pelan seperti menggergaji. Dan hasilnya rapi. Selanjutnya saya akan potong bolunya kecil-kecil. Jadi satu resep ini menghasilkan 30 potong bolu pandan batik. Seperti ini hasilnya. Cantik ya, motif batiknya jadi terlihat. Sedikit tips, pastikan saat memotong bolu menjadi 3, posisinya sudah benar, supaya saat bolu dipotong kecil-kecil, motif batiknya bisa terlihat. Bolu pandan batiknya bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Untuk plastik, saya menggunakan ukuran 7 x 15 cm, tapi bagian pinggirnya saya potong sedikit ya, karena masih kebesaran. Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba bolu pandan batiknya.
Saat di squeeze, terlihat ya tekstur bolunya ini empuk. Bismillah. Bolunya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut, dipadu dengan legitnya coklat dan biskuit. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.